Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valisa Ayudia, absen 9. Perkenalkan, nama saya Rifali Davinov dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Rasya Putra Inaki dari absen 31. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan Kesultanan Demak. Wilayah Kerajaan Demak terletak di Bintoro, dekat muara Sungai Demak, Jawa Tengah. Pusat Kerajaan Demak terletak di Pelabuhan Bergota dan Jepara. Dulunya wilayah ini merupakan bagian dari kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak berhubungan dengan mundurnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Raden Patah yang saat itu merasa sebagai pewarisah dari Majapahit yang dipegang oleh ayahnya yaitu Raja Brawijaya memutuskan untuk menduduki tahta sebagai Bupati Demak. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Sanga, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Raja-raja kerajaan Demak, raja pendirinya ialah Raden Patah. Raden Patah berkuasa di Demak terhitung sejak tahun 1500 sampai dengan 1518 Masehi dengan masa kejayaan pada tahun 1511 Masehi. Adapun raja terkenalnya yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono naik tahta menjadi pemimpin di kerajaan Demak saat berusia 38 tahun. Ia memimpin selama 25 tahun terhitung sejak tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Kepemimpinan Sultan Trenggono adalah masa kejayaan kerajaan Demak. Raja terakhirnya ialah Arya Penangsang. Arya Penangsang menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak V. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Jipang. Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang, yaitu dari 1549 sampai dengan 1554 Masehi. Pada tahun 1554 Masehi, Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh pasukan utusan Adipati Pajang. Sumber sejarah Kerajaan Demak termasuk babatan Jawi, prasasti, naskah kuno, catatan sejarah dari zaman itu, artefak arkeologis seperti pecahan tembikar dan arca, serta penelitian akademis modern yang menggabungkan berbagai sumber ini untuk memahami masa lalu Demak. Peristiwa besar yang dialami oleh Kesultanan Demak yaitu ada 5. Yang pertama, penaklukan Malaka pada tahun 1511 oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathaillah. Yang kedua, penobatan Sultan Trenggono pada tahun 1518. Yang ketiga, pemberontakan Pangeran Sabranglor pada tahun 1527. Yang keempat, ekspedisi pelayanan ke Makassar pada tahun 1540. Yang kelima, pembangunan Masjid Agung Demak. Peristiwa besar Kerajaan Demak. Salah satu peristiwa penting di Kerajaan Demak adalah penaklukan Malaka pada tahun 1511 Masehi oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathaillah. Penaklukan ini mengakibatkan jatuhnya Malaka ke tangan Demak dan memperluas pengaruh Islam di kawasan tersebut. 2. Selain penaklukan Malaka, peristiwa penting lainnya di Kerajaan Demak adalah penobatan Sultan Trenggana pada tahun 1518. Sultan Trenggana adalah salah satu penguasa yang paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Demak, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan mengukuhkan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam yang kuat di Jawa. Salah satu tindakan yang terkenal adalah memperkuat pertahanan pantai utara Jawa untuk melindungi wilayahnya dari serangan Portugis dan lainnya. Pemberontakan Pangeran Sabranglor pada tahun 1527. Pangeran Sabranglor, sepupu Sultan Trenggana, memberontak melawan penguasa Demak meskipun akhirnya berhasil dipadamkan. Pemberontakan
ini menunjukkan adanya ketegangan internal di dalam kerajaan. 4. Ekspedisi pelayaran ke Makassar pada tahun 1540, Sultan Trenggana mengirim ekspedisi ke Makassar untuk memperluas pengaruh Demak di wilayah timur Indonesia. Meskipun tidak berhasil secara langsung, ekspedisi ini menandai upaya Demak untuk memperluas kekuasaannya di luar Jawa. Pembangunan Masjid Agung Demak. Salah satu prestasi monumental Kerajaan Demak adalah pembangunan Masjid Agung Demak pada awal abad ke-15. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan menjadi simbol penting penyebaran Islam di Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Demak. Pada 1546, Sultan Demak yakni Sultan Trenggono meninggal dunia ketika sedang melakukan ekspedisi perluasan kekuasaan. Sultan Trenggono wafat karena dibunuh ketika menyerang Panarukan atau Situbondo di Jawa Timur, yang saat itu dikuasai oleh Blambangan. Pasca meninggalnya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami kekosongan kekuasaan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh putra sulung Sultan Trenggono, yaitu Sunan Prawoto, untuk menggantikan kedudukan sang ayah. Namun sayangnya, selama berkuasa, Sunan Prawoto dinilai lebih sibuk bekerja sebagai ahli agama dibanding pemimpin Kerajaan Demak. Alhasil, daerah-daerah di bawah naungan Kerajaan Demak mulai melepaskan diri, yang kemudian berdampak pada mundurnya kerajaan. Buntut dari peristiwa ini ialah terjadinya perang saudara. Sunan Prawoto terlibat perang dengan sepupunya, Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah putra dari Pangeran Sekar Seda Lepen, yang merupakan kakak kandung dari Sultan Trenggono. Arya Penangsang kemudian balas dendam dengan cara berusaha merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Sunan Prawoto. Perang saudara di Kerajaan Demak berlangsung sejak 1546 hingga 1549 Masehi. Perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang mendapat kecaman dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir bersama dengan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi melakukan sejumlah usaha untuk merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Penangsang. Hingga pada akhirnya, Joko Tingkir, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Panjawi berhasil mengalahkan Arya Penangsang di Jipang Panolan. Pada 1568, Joko Tingkir naik takhta sebagai Raja Demak dan memindahkan ibu kota Demak ke wilayah Pajang yang akan menjadi Kerajaan Pajang. Peninggalan Kesultanan Demak yaitu ada Masjid Agung Demak, Piring Campak, Mihrab, Pintu Bledek, Makam Sunan Kalijaga, Samagutu, dan Maksura. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.